Selamat pagi, bincang sehat Bali Med. Bali Med. Jadi kali ini kita akan membahas tentang appendix atau yang orang bilang sering bilang usus buntu. Kali ini Rumah Sakit Bali Med akan menghadirkan narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Dr. Krisna Dinata, spesialis bedah. Beliau merupakan dokter bedah yang aktif sehari-hari di Rumah Sakit Bali Med. Jadi langsung saja sebelum kita mulai, Dr. Krisna, ya, apakah itu appendix atau usus buntu? Mungkin bisa dijelaskan gambaran secara umumnya untuk rekan-rekan di Rumah Sakit Bali Med mengenai apa itu usus buntu atau appendix. Baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gusti Ngurah Krisna Dinata. Saya merupakan dokter spesialis ahli bedah di Rumah Sakit Bali Med Mahendra Data di Denpasar. Ya, tadi topiknya bagus ya, mengenai usus buntu. Ya, sebenarnya usus buntu itu secara garis besar orang awam menyebutnya radang usus ya. Tapi kita medis mengenalnya dengan istilah appendicitis. Ya. Jadi sebenarnya usus buntu atau appendicitis itu merupakan suatu organ di mana organ usus, utama usus besar yang ujungnya buntu. Ya. Nah, bila organ tersebut mengalami infeksi, ya, dia akan mengeluarkan gejala-gejala yang memungkinkan orang tersebut datang ke rumah sakit, ya, dengan gejala yang khas. Ya, gejalanya biasanya pasien akan datang ke UGD, ya, dia akan mengeluh ada nyeri di bagian perut di kanan bawah. Nah, namun itu semua biasanya perjalanan penyakit si pasien biasanya datang sudah dalam keadaan yang lumayan, ya, yang lumayan dalam artian usus buntunya sudah mungkin sudah pecah hingga mungkin sudah terbentuk nanah, ya, begitu kurang lebih. Terus Dr. Krisna, jadi kalau tadi Dr. Krisna menjelaskan bahwa usus buntu itu adalah suatu peradangan yang di bagian usus buntu perut kanan, dari gejala yang Dr. jelaskan ada nyeri perut sampai kadang-kadang pasien itu terlambat. Nah, sekarang bagaimana pesan-pesan Dr. Krisna kepada Sobat Bali Med? Apa gejala-gejala spesifik yang bisa muncul yang khas lah dari usus buntu ini? Ya, baik, terima kasih, Uli. Jadi sebenarnya gejala usus buntu itu dia sangat bervariatif. Gejala usus buntu itu, mengapa saya katakan bervariatif? Karena antara anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia, baik itu wanita dan ataupun laki-laki, itu yang satu sama lain berbeda. Ya. Makanya itu kita sebagai dokter bedah, kita harus ahli atau harus teliti bagaimana cara menganamnesa pasien pada saat pasien datang pertama. Kita harus menanyakan perihal gejala yang ditimbulkan pertama kali. Biasanya pasien itu tidak mengeluh langsung nyeri kanan perut, nyeri kanan bawah, beli. Jadi biasanya pasien awal mengeluh adanya nyeri di bagian ulu hati. Ya. Jadi dia rasakan seperti mah, ya. Selanjutnya mungkin mereka akan mengira itu seperti sakit mah biasa, ya. Padahal itu merupakan suatu proses perjalanan penyakit si usus buntu ini, ya. Karena yang kita tahu bahwa si usus buntu ini secara garis besar, secara anatomi maupun fisiologi, dia memang dapat mengakibatkan nyeri di daerah ulu hatinya. Karena ya sedikit medis, ya, maksudnya dia sedikit membicarakan tentang fisiologi, anatomi, peredaran ataupun persyarafan yang ada itu awalnya bisa berasal dari daerah di ulu hati, ya. Kemudian selain nyeri perut, dok, ya, misalnya ada dari ulu hati sampai ke perut kanan, kira-kira ada nggak gejala lain yang menyertai? Iya, banyak. Jadi keluhan itu sebenarnya ada yang nyeri perut saja, ada yang hanya nyeri ulu hati saja, tapi ada gejala di luar itu yang menyertai gejala tersebut, seperti mungkin pasien datang dengan keluhan mual, muntah, lalu pasien datang dengan keluhan demam tinggi, ya, karena yang saya katakan tadi efek dari peradangan infeksi si usus buntu tadi. Ya. Jadi ada keluhan yang paling khas itu pasti nyeri, ya, nyeri yang perut kanan, yang biasanya sampai diawali oleh nyeri di ulu hati dulu. Kemudian ada mual muntah. Kemudian ada gejala-gejala lain, dok, misalnya nyerinya di seluruh tubuh atau nafsu makannya atau ada demam sebelumnya.
Ya, jadi makanya itu yang saya katakan, gejala usus buntu pada masing-masing usia itu dia bervariatif. Jadi tidak harus pasien datang dengan nyeri perut kanan bawah. Bisa saja mungkin pasien datang dengan hanya keluhan nyeri ulu hati, tiba-tiba nyeri perut seluruh tubuh, seluruh lapang perut nyeri, sehingga pasien akan datang ke UGD. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa perjalanan penyakit usus buntu itu didahului pada awal kurang lebih 12 sampai 24 jam pertama. Jadi pada saat si usus buntu itu mengalami peradangan atau terinfeksi, biasanya perjalanan penyakit tersebut akan berjalan seiringnya waktu hingga menjadi usus buntu yang mengalami perforasi atau pecah. Nah, itu dia kalau sudah pecah. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya jadi dari Sobat Balimed nih, Dok, ya, sudah ada muncul keluhan nyeri perut, kemudian dari kanan, kemudian berawal dari atas, ada demam, mual muntah, ada demam. Kemudian kira-kira apa sih yang dilakukan sama sobat dari RS Balimed ini agar bisa mencegah terjadinya pecah atau apa itu, Dok? Ya, jadi untuk sahabat Balimed, apabila Anda mengalami keluhan yang menyerupai gejala usus buntu, langkah baiknya Anda segera memeriksakan diri Anda ke dokter ya. Karena pengalaman memang di rumah sakit tercinta kita ini di Balimed itu kasus usus buntu dalam sebulan terakhir bulan ini lumayan banyak, Bli. Jadi ada yang dari usus buntu yang biasa sampai yang pecah. Jadi saya mohon apabila sudah mendapatkan atau mengira tentang penyakit ini begitu berbahaya, mohon segera sadar untuk memeriksakan diri. Selanjutnya nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Karena kita mempunyai beberapa fasilitas, Bli, ya. Karena yang saya katakan gejala usus buntu itu bervariatif ya. Karena kita tahu bahwa usus buntu ada beberapa organ lainnya yang ada di dalam perut ya, misalnya seperti wanita, dia ada organ kandungan ya, banyak. Jadi untuk mengira-ngira apakah ini penyakit usus buntu atau tidak. Nah, jadi kita misalnya kalau memang ragu, kita akan melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan dalam bentuk penunjang. Biasanya kita melakukan pemeriksaan ultrasonografi yang paling sederhana. Kalaupun emang tidak ada ultrasonografi ataupun ya dalam keadaan dalam artian pasien sudah datang dengan kondisi patognomonik klinis sudah jelas ya. Pasien sudah nyeri perut kanan bawah, dengan kita menggunakan scoring usus buntu yang kiranya sudah mencakup gejala-gejala si usus buntu, kita bisa mengira itu suatu penyakit usus buntu. Jadi sebenarnya dari awal ini, jadi pasien itu diharapkan jika sudah ada keluhan tersebut bisa aware, Dok ya. Benar. Datang ke dokter. Betul. Kemudian beberapa pemeriksaan penunjang ya bisa dilakukan seperti ultrasonografi, kemudian mungkin darah lengkap itu, Dok ya. Ya, pemeriksaan darah lengkap. Ya, yang paling sederhana darah lengkap. Darah lengkap ya. Jadi dari lengkap ini kira-kira apa sih cari, Dok, dari darah lengkap ini? Jadi sebenarnya yang kita pikirkan setelah pasien datang ke UGD, emang kita melakukan cross check lengkap ya, dari pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, lab penunjang ya, sampai kita memutuskan si pasien akan lakukan tindakan atau tidak. Ya, jadi sebenarnya laboratorium itu penting. Betul. Karena kita tahu ini usus buntu adalah suatu peradangan. Jadi yang kita harapkan, kita akan mencari yang nama sel darah putih ya, white blood cell, itu kita akan melihat, tapi tidak menutup kemungkinan, Li. Karena ada beberapa pasien yang datang seandainya dia mengeluh sudah lama, jadi gitu. Jadi nyeri perut saya sudah lama. Jadi sebelumnya saya sudah minum obat-obat penghilang rasa nyeri, obat-obat antibiotik. Itu kadang bukan menjadi suatu acuan untuk mendiagnosa suatu penyakit usus buntu. Yang harus kita waspadai, Bli, penyakit usus buntu ini menurut saya suatu penyakit yang sangat sulit dipastikan jelas, kecuali emang pasien tersebut tanda kutip memiliki gejala yang khas. Ya, contohnya ya misalnya kayak saya bilang tadi kan bervariatif antara anak kecil, remaja, dewasa, wanita, lansia. Ya, itu sangat berbeda. Jadi adapun ultrasonografi pun kadang mereka akan tidak melihat usus buntu tersebut. Besar diameternya dia tidak akan melihat apabila usus buntu tersebut letaknya di belakang. Usus buntu tersebut sudah apa? Ibaratnya sudah dikerumuni oleh lemak-lemak di perut terbungkus. Jadi kembali lagi ke
operator, ya pengalaman operator dengan melihat bagaimana kondisi klinis, gejala klinik, dengan melihat ya pengalaman, ya begitu, kurang lebih gitu, Bli. Oke, kemudian nah ada ini untuk komplikasi. Ya. Jadi komplikasi apa saja bisa muncul jika suatu pasien sudah mengeluh nyeri perut lama, kemudian anggap sudah khas sekali ke usus buntu, tapi tidak dia menunda-nunda untuk datang ke dokter. Kira-kira apa yang ditakutkan dari kita sebagai dokter bedah terhadap pasien itu? Ya baik. Jadi yang seperti saya katakan, jadi sebenarnya usus buntu itu dia punya perjalanan penyakit yang khas. Jadi usus buntu itu sebenarnya dia perjalanan penyakit dalam 12 sampai 24 jam pertama. Itu dalam hitungan hari berarti beli ya, hitungan hari. Ya. Sebenarnya usus buntu ini dia akan bisa ibaratnya ditekan infeksinya oleh daya tahan tubuh sendiri, antibodi kita, antibodi kita. Karena pada dasarnya kita dalam tubuh ini memiliki sistem antibodi yang banyak. Ya, contohnya misalnya yang saya katakan, misalnya dia sudah datang lama, ternyata dia sudah mengeluh nyeri perut yang lama sekali, datang kemudian lagi 1 bulan dengan kondisi perut sudah membesar, habis itu nyeri, tekan di seluruh lapang perut. Nah, kemungkinan usus buntu yang terjadi pada bulan lalu itu dia sudah mengalami yang namanya pecah perforasi, ya sehingga daya tahan tubuh dia berusaha mengkompensasi terhadap kebocoran itu. Jadi tubuh itu dia akan mengerahkan semua yang bisa ya, seperti lemak-lemak yang ada di perut untuk menambal kebocoran tersebut. Nah, tapi kalau pasien tersebut sistem imunnya sedang turun, lagi nggak enak badan, otomatis itu akan muncul lagi dan lebih berbahaya. Betul, jadi seperti fenomena Gunung Merapi. Gunung Merapi dia diam lama, di atas kecil ternyata di bawahnya wah sudah menggebu-gebu. Nah, itu lebih sulit penanganan operasi. Maka diharapkan apabila Anda mengalami keluhan gejala usus buntu sebaiknya segera. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke penanganan, Dok. Jadi sudah tegak diagnosis usus buntu dari laboratorium, dari klinisnya, USG, apalagi tambahan USG sudah jelas usus buntu. Dia apain sih, Dok, usus buntu itu biar sobat tahu mah. Kadang-kadang mau pasti, Dok, dia apain sih, Dok? Apakah diubah-ubah, dipotong atau diapain? Nah, terima kasih. Sebenarnya penanganan dulu, kalaupun usus buntunya sudah lama, sudah kronik, itu biasanya mereka pemberian antibiotik sampai daya tahan tubuh mampu menutup kebocoran tersebut, ya dibiarkan saja. Semasi pasien tersebut tidak ada masalah kelainan di perut ataupun nyeri perut yang berarti. Namun sekarang menurut beberapa penelitian yang terbaru bahwa usus buntu tersebut harus segera dilakukan pengangkatan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa usus buntu itu apendik, apendik vermiformis itu kan dia merupakan suatu organ yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh juga. Dia salah satu dia akan memproduksi yang namanya imunoglobulin. Tapi menurut penelitian, imunoglobulin yang ada di usus buntu itu lambat laun makin panjang usia, itu dia semakin rudimenter, dia tidak akan memproduksi lagi imunoglobulin tipe A. Gitu. Jadi sebenarnya si usus buntu ini sangat ibaratnya gimana ya? Maksudnya dia ada juga enggak penting. Nah, tapi kalau dia menimbulkan infeksi itu ya sakit kepala juga. Jadi sebenarnya harus diambil diambil. Dan tidak menutup kemungkinan akan menurunkan daya tahan tubuh karena kita mempunyai sistem daya tahan tubuh selain si usus buntu yang produksi imunoglobulin. Jadi intinya itu jika sudah tegak dilakukan tindakan operasi, yaitu usus buntu diangkat, Dok, mau dipotong kemudian ditutup untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut lagi. Nah, sekarang setelah dioperasi, kira-kira penyembuhannya itu berapa hari ya, Dok ya? Kira-kira orang sedang dioperasi. Kadang orang bertanya, Dok, berapa hari saya harus dirawat dari perawatan usus buntu ini? Ya, baik. Sebenarnya di rumah sakit kita ini tindakan itu sudah luar biasa ya. Maksudnya kita mempunyai minimal invasif dengan teknik laparoskopi, maupun kita bisa melakukan dengan teknik konvensional. Jadi teknik terbuka seperti kita melakukan operasi usus buntu seperti biasa. Jadi sebenarnya kalau lama rawat inap itu biasanya kalau yang laparoskopi dengan sayatan yang kecil itu biasanya beli sekarang operasi mungkin sore udah bisa pulang. Tapi kalau yang operasi konvensional biasanya kita rawat ya minimal 2 hari. Biasanya hari ini operasi lagi 2 harinya bisa pulang. Kecuali tanda kutip pasien
usus buntunya tidak pecah, usus buntunya masih, ya kan stadium usus buntu bermacam-macam. Ya. Ada yang kataralis, supuratif, gangrenosa, ada yang abses, ada yang filtrat. Ya. Itu tergantung dari kembali ke kondisi pasien. Oke, tadi sudah dari tindakan operasi sudah, kemudian peralatan pasca operasi. Nah, sekarang kira-kira ada nggak tips-tips dari Dr. Krishna kepada Sobat Bali Med bagaimana agar mencegah laktis untuk terjadinya usus buntu? Apakah pola makannya atau sering olahraga atau bagaimana? Bisa Dr. Krishna? Iya, jadi sedikit menambahkan, infeksi usus buntu itu paling sering disebabkan, kalau kita operasi itu paling sering disebabkan oleh feses atau kotoran yang keras di dalam lumennya. Jadi untuk sahabat Bali Med, usahakan agar perbanyak serat, ya, minum air yang banyak, air putih, serat terutama sayur mayur, habis itu ya hal yang berbau dengan biar bisa BAB-nya lancar, ya. Sebenarnya mitos ada yang mengatakan boleh nggak sih saya makan makanan pedas dok? Nah, itu dia. Boleh nggak sih saya makan makanan yang mengandung biji-bijian? Nah, kadang itu orang tua, jangan kamu makan biji-bijian, nanti kamu kena usus buntu. Ternyata itu sangat tidak tidak berpengaruh sekali terhadap infeksi tersebut, karena yang kita tahu bahwa infeksi tersebut berasal dari fekalit atau feses yang mengeras yang ada di dalam lumen dari si usus buntu. Mungkin saja dia makan keras sehingga dia kurang serat atau gimana sehingga dia bisa mengalami feses yang keras. Jadi tidak serta-merta penyebab dari usus buntu itu langsung karena makan makanan yang pedas ataupun makan yang banyak biji-bijinya. Oke, jadi itu aja mitos saja. Mitos. Oke. Jadi kalau boleh saya rangkum dok, jadi usus buntu itu adalah suatu organ ya yang dalam perut kita yang berkaitan dengan imunoterapi kita yang ada di perut kanan. Kemudian untuk gejala-gejala yang perlu diperhatikan tuh yang paling khas itu adalah nyeri perut pasti. Kemudian ada mual muntah ya dok ya, mual muntah, kemudian ada demam, kemudian sampai penuh langsung makan. Betul. Ya, jadi kalau misalnya Sobat Bali Med ada yang mengalami gejala tersebut, bisa langsung memeriksakannya ke dokter. Ya, di Sobat Bali Med sudah tersedia pemeriksaan penunjangnya. Jadi dari dievaluasi dulu oleh dokternya, dari pemeriksaan klinisnya, apakah gejalanya memenuhi dari skor tersebut ya, yang skor ya, mantra skor. Kemudian bisa dilakukan laboratorium. Betul. Kemudian tambah dengan USG. Nah, jika itu sudah tegak semuanya, bisa dilakukan tindakan operasi, baik dari tindakan yang minimal invasif ya, dari laparoskopi sampai konvensional. Jadi semua tindakan bisa dikerjakan di Rumah Sakit Bali Med. Kemudian pesan-pesan dari Dr. Krishna untuk bisa mencegah atau tahulah atau deteksi dini terhadap usus buntu ini. Jadi pola makan ya diatur, kemudian lifestyle ya, intinya lifestyle, olahraga, pola makan dan makan tinggi serat. Ya. Jadi jika ada tata tersebut bisa langsung memeriksakannya ke dokter di Rumah Sakit Bali Med. Mungkin Dr. Krishna ada lagi yang disampaikan? Sepertinya cukup ya dok. Cukup ya. Kayaknya sudah banyak kita memberikan materi terhadap Sobat Bali Med. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat bagi Sobat Bali Med dan untuk kita semua yang ada di rumah sakit ini. Ya. Oke. Demikianlah bincang-bincang. Terima kasih banyak. Siap. Oke. Ya.